Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Lebih dahsyat katakan shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, saat yang indah pagi hari ini untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati setiap hari. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur kami datang kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam sepanjang hidup kami. Bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam sepanjang hidup kami. Dan pagi hari ini kami persembahkan pujian penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau-lah yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Saat kami persembahkan pujian menyenangkan hati-Mu Tuhan, maka Engkau berkenan hadir di tempat ini. Dan Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini datang dengan pergumulan, kami percaya bahwa semua akan mengalami mujizat daripada-Mu Tuhan. Semua akan mengalami pemulihan Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Hati yang kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Mari datang dengan segenap hati. Kita mau tinggikan Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Ini setiap kami, ini hati kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Rasakan kehadirannya pagi hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
bersama-sama bangkit berdiri. Kau hadir di sini, hadir di sini. Puji Dia dengan sungguh-sungguh dan rasakan kehadirannya pagi hari ini, saudara. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Amin. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji. Inilah setiap kami Tuhan, sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Nantikan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari angkat tangan memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya, oh kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Pagi hari ini Kau nyatakan bagi setiap kami. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Haleluya, kami yakin Tuhan. Pagi hari ini kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya. Terjadi di sini kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja saat kami menyembah Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat, kami terima. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu dahsyat bekerja. Kaulah tempat pengharapan kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau besar, Sungguh Engkau besar kasih-Mu. ajaib. Kami percaya. Terpuji Oh,
Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Kau bertata di atas setiap pujian kami. Saat ini Kau sedang memproses mujizat-Mu untuk terjadi di tempat ini Tuhan. Oh haleluya. Biar Engkau senantiasa yang layak dipuji dan ditinggikan. Dan yang kami siap menanti mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang siap terima mujizat Tuhan katakan amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Semuanya siap bersukacita buat Tuhan kita saudara. Amin. Amin. Dia yang layak ditinggikan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan di atas segalanya saudara. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan buat setiap kita. Hey, hey, hey. Haleluya. Satu hal yang kami mau, mari katakan di hadapan Tuhan. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Tuhanlah yang kita percaya dalam hidup kita. Sekali lagi katakan sama-sama. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu Tuhan. Ini yang ku ingini, kami mau menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Semuanya katakan Tuhan adalah terangku, kalau penuntun hidup kami Tuhan. Yes, amin. Buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, kami takkan gentar Tuhan di dalam segala apapun yang ku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, katakan tiada ku gentar Tuhan, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Dialah yang menjadi sumber jalan kebenaran bagi setiap kita, yang menuntun kita ke jalan-jalan terang. Oh, mari melekat kepadanya saudara. Tuhan adalah terangku, penuntun hidup. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut,
aku gentar bersama denganmu yang ku percaya. Tuhan adalah terangku menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Biar kita terus melekat kepada Tuhan, saudara, sebab Dia yang mencukupkan kita dalam segala hal. Oh, haleluya. Haleluya. Yang hatinya melekat kepada Tuhan, mari semua katakan haleluya. 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 Dialah jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap kita. Amin. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Di dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami mau terus melekat kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Haleluya. Serahkan setiap perkara hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Dia Bapa yang setia. Cek, 1, 2. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita, saudara. Menolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Percaya saudara, Dia tak pernah mengecewakan dalam hidup kita. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kami. Dia yang memberi kekuatan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bersama-sama. Segala
tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tetap percaya, Tuhan setia. sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia Dia yang memberi kekuatan bagi setiap kita, saudara. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Saat kita mengalami satu situasi yang sangat sulit, percayalah bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah satu rancangan Tuhan dalam hidup kita, saudara, yang akan memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Tetaplah bersandar dan berharap kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan punya waktu yang terbaik untuk memulihkan setiap keadaan kita. Dengan sungguh-sungguh katakan, waktu Tuhan Pasti yang terbaik. amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, percaya Tuhan melewati setiap cobaan. lewati cobaan, Haleluya. ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan penuh iman katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, amin. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh yakin katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati setiap cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, sembahmu. Kami percaya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu waktu-Mu selalu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu waktu-Mu selalu yang paling tepat yang terjadi dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu selalu tepat terjadi dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami sangat heran, kami sungguh heran akan kuasa-Mu yang luar biasa. Pagi ini ajari kami mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami hanya punya hati, tapi Engkau punya segalanya dalam kehidupan ini. Bahkan Engkau punya dunia ini Tuhan, kami hanya punya hati ini Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan, ajari kami hati kami selalu melekat padamu. Ya Roh Kudus berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Jangan pernah hati kami ini pernah bergeser ataupun serong sedikit pun Tuhan. Kami percaya, kami sungguh percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Bapak, hari ini kami tahu banyak sekali orang-orang yang ingin jawaban doa-Mu. Biarlah pagi ini Kau jawab doa kami Tuhan. Yang membutuhkan kesembuhan pagi ini tangan-Mu terulur, kami kami melalui kesembuhan yang ajaib Tuhan. Yang sungguh lemah badan kami hari ini Kau kuatkan Bapak. Bahkan kami yang ada di rumah yang tidak kuat untuk hadirannya bisa ibadah online Tuhan. Kau jamah kami, Kau sembuhkan keluarga besar kami Tuhan. Kami percaya hari-hari ini tidak mudah, tapi kami pasti menang sebelum masalah itu terjadi Tuhan. Kami pasti menang sebelum perang itu ada Tuhan. Bapak, demi nama Yesus, mujizat-Mu ada, tangan-Mu terulur Tuhan buat kami semuanya. Biarlah hari ini yang ibadah online maupun ibadah onsite mengalami terobosan yang luar biasa di dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan proyek, Kau berikan pekerjaan, Kau berikan proyek Tuhan. Yang terlembu, yang terbelenggu, yang terikat Kau lepaskan pagi hari ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku sungguh minta Tuhan perjumpaan pribadi antara Kau dengan jemaat-Mu terjadi Tuhan. Biarlah kami semua melayani, mengalami perjumpaan dengan Kau lewat roh dan firman-Mu pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong sama kiri kanannya, kita berjumpa dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya hanya mengingatkan minggu lalu kita sudah sharing ada 3 tanda orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengalami perjumpaan pribadi kalau hati Anda jauh daripada Dia, saudara. Ada 3 tanda orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang pertama, orang itu memiliki keintiman. Yang kedua, orang itu punya ketergantungan. Orang yang intim, orang itu pasti akan tergantung, saudara, pada Tuhan ya. Dan yang ketiga adalah orang yang punya ketaatan. Saya hanya ingin tanya kepada Anda, siapa yang masih ingat arti taat, saudara? Yang masih ingat angkat tangan? Oke, T yang pertama apa? Tuhan berfirman. Yang kedua apa, saudara? Aku percaya. Yang ketiga, A yang ketiga, aku melakukan apa yang aku bisa lakukan. Dan T yang terakhir adalah Tuhan akan melakukan apa yang aku tidak bisa lakukan. Saudara, orang yang intim akan menjadi orang yang tergantung pada Tuhan, karena dia akan menerima pewahyuan rohnya. Maka dia akan memiliki ketaatan, saudara. Di dalam seluruh kitab suci hanya terdapat 2 arah hidup. Kalau Anda lihat dalam kehidupan kita bersama Tuhan, kalau Anda baca, dalam seluruh kitab suci hanya terdapat 2 arah hidup. Yang pertama, hidup mengarah kepada diri kita sendiri, bersandar kepada diri kita sendiri, ngikuti nafsu diri kita sendiri, dan berakhir pada mengakhiri diri kita sendiri, saudara. Ataukah Anda memilih yang kedua adalah hidup yang menghadap kepada Tuhan? Orang yang menghadap kepada Tuhan, yang intim kepada Dia, yang tergantung kepada Dia, yang taat kepada Dia adalah orang yang menyangkal dirinya, saudara. Karena kadang-kadang tuh enggak pas antara keinginan kita dengan keinginan Tuhan, maka setiap hari itu menyangkal diri, saudara. Orang yang kedua, yang tipe yang kedua adalah hidup yang menghadap Tuhan, yang menyangkal diri dan berbakti kepada Tuhan.
Dan akhirnya orang itu akan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Itulah kenapa manusia diciptakan dalam kondisi yang harus selalu diberikan ujian. Harus diberikan pencobaan. Kenapa? Karena manusia diciptakan itu untuk menyatakan ketaatan yang aktif kepada Tuhan. Kalau Anda dikasih yang enak terus, Anda lupa. Gesernya tuh gampang, Anda gampang nyaman, Anda gampang menggok ke dunia. Itulah kenapa kalau Anda memutuskan untuk hati Anda melekat kepada Tuhan, siap-siap Anda dan saya itu diciptakan selalu dalam kondisi yang harus diberikan ujian, harus diberikan pencobaan. Karena manusia diciptakan untuk menyatakan ketaatan yang aktif. Kan mau ketaatan yang aktif. Kalau nggak ada pencobaan, nggak ada ujian, Anda akan gampang ketaatannya pasif. Anda akan ngelokro, saudara. Itulah kenapa saya lebih suka orang menolak saya. Karena menyampaikan kebenaran itu lebih mulia. Ditolak karena menyampaikan kebenaran itu lebih mulia. Daripada Anda diterima banyak orang karena Anda berkompromi, saudara. Itulah kenapa hari ini, pagi ini, mari kita sama-sama belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Semakin Anda itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan mendikte Tuhan untuk apa yang akan Dia lakukan bagi kita. Saudara, saya tuh sangat kasihan kalau ada orang tuh selalu hidup dalam kondisi dia menganggap dirinya korban. Kalau orang itu Anda jumpai, orang yang paling kasihan kalau Anda melihat ke panti asuhan adalah orang yang yatim piatu, saudara. Siapa di tempat ini yang punya sebuah gambaran yatim piatu itu apa, saudara? Angkat tangan. Yatim piatu itu apa? Orang yang? Kenapa? Enggak punya ayah dan ibu. Benar seperti itu, orang itu enggak punya ayah dan ibu. Bolehkah saya memberikan pandangan saya, saudara? Semua orang, sesusah-susahnya orang, yang namanya yatim piatu, pasti dia punya ayah dan ibu. Setuju enggak, saudara? Kenapa? Karena semua manusia kecuali Adam dan Hawa, semua manusia itu lahir dari rahim seorang ibu. Yang setuju katakan amin. Betul ya? Dan semua orang kalau lahir dari seorang ibu pasti dia akan punya seorang ayah, betul ya? Berarti orang yang punya seorang ayah yang dibuai oleh sang ayah maka dia akan jadi manusia. Nah, kalau gitu arti kata yatim piatu, kenapa saya bilang orang itu kasihan? Karena bisa jadi dia punya ayah dan ibu tapi sudah tidak lagi yang mengalami namanya kasih seorang ayah dan kasih seorang ibu. Anda bayangkan kalau Anda hidup beragama, saudara, Anda tidak melekat kepada Tuhan, Anda hanya hidup beragama, diajari berbuat baik, tapi tidak merasakan kasih dari Bapa kita, tidak merasakan kasih Tuhan. Mohon maaf, saya pagi ini harus ngomong ke Anda sengsara, saudara. Itulah kenapa bahwa hati kita tuh melekat kepadanya. Alami dia, berjumpa dengan dia lewat firman dan rohnya, maka Anda akan merasakan kasihnya, saudara. Semakin Anda dan saya dekat dengan Tuhan, semakin jelas Anda dapat melihat keberadaan diri Anda sebenarnya. Hari ini saya mau sharing seperti halnya Nabi Yesaya. Mari kita buka Yesaya pasal 6 ayat 1, kita akan baca terus sampai ayat 8, saudara. Yesaya pasal 6 ayat 1, mari kita baca yang keras. Dua, tiga, baca yang keras. Aku melihat Tuhan dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yang kedua, berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka,
Dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Yang ketiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat yang keempat, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, ya ini Tuhan semesta alam. Terus yang keenam, tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Yang ketujuh, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yang kedelapan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, ketika Nabi Yesaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ia melihat kekudusan Tuhan. Saudara, ketika Anda membuat hati Anda melekat dan Tuhan berkenan untuk kita berjumpa secara pribadi, Anda akan melihat kekudusan Tuhan. Setelah Anda melihat kekudusan Tuhan, seperti Yesaya, ketika Nabi Yesaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ia melihat kekudusan Tuhan, lalu kemudian matanya terbuka sehingga ia bisa melihat dirinya sendiri sebagai seorang yang berdosa, yang paling membutuhkan kasih dan kemurahan Tuhan. Orang yang sampai ngomong, aku enggak butuh bantuan siapa-siapa, aku tuh bisa. Berarti kan, hari ini Anda melihat, berarti wong iki belum pernah ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau dia sudah pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ia melihat kekudusan Tuhan, maka kemudian matanya terbuka sehingga bisa melihat dirinya sendiri sebagai seorang yang berdosa, yang paling membutuhkan kasih dan kemurahan Tuhan. Itulah kenapa kasih dan komunikasi itu selalu melandasi keintiman. Karena dia tahu aku ini butuh kasih, aku butuh kemurahan Tuhan. Anda ini enggak yatim piatu, walaupun di dunia Anda sekarang sudah yatim piatu karena ayah dan ibu Anda sudah meninggal mungkin. Anda punya saudara, punya tetangga, punya kerabat yang mungkin ayah ibunya masih ada, tapi sudah enggak pernah gubris Anda, sehingga Anda merasa enggak pernah dapat kasih sayang ayah dan ibu. Tapi hari ini saya mengajak Anda melihat dari Tuhan, dari sisi Tuhan yang alami mau berkenan berjumpa pribadi dengan Anda dan saya, dan membukakan mata Anda dan saya, dan Anda sadar, aku ini orang yang paling berdosa, yang butuh kasih dan kemurahan Tuhan, saudara. Itulah kenapa Yesaya 6 ayat 7 dan 8 saya bacakan buat Anda. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yang kedelapan dikatakan apa? Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata apa? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Yesaya sanggup ngomong apa? Ini aku, utuslah aku. Tuhan sebelum mengutus Anda dan saya, Tuhan menunjukkan kasih dan kemurahannya kepada Nabi Yesaya dengan melakukan dua hal. Yang pertama, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih dan kemurahannya kepada Nabi Yesaya. Yang pertama, dia apa saudara? Menghapus kesalahan dan mengampuni dosanya.
Yang kedua, setelah dihapuskan kesalahan dan mengampuni dosanya, yang kedua apa saudara? Dia mengutus Yesaya untuk menjadi nabi, seorang yang ditugaskan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, saudara. Itulah kenapa kalau Anda itu hidup penuh dengan pergumulan, ya wajar. Ya pasti, sampai kapan? Ya sampai meninggal pergumulan, saudara. Kenapa? Yang perlu Anda tekankan kan begini, selama Anda itu intim dengan dia, Anda melekatkan hati Anda kepada dia, Anda tergantung dengan dia, berarti kan Tuhan pegang hari esok. Yang paham katakan amin. Saudara, Allah kita itu Allah yang maha cerdas. Minggu lalu saya sharing, orang tuh hanya pandai menganalisa tentang story of yesterday, story masa lalu dieling-eling, diinget-inget. Masa laluku dulu, aku ki dosa ngene terus dieling-eling. Maka kalau aku masuk lubang itu jangan sampai aku masuk lubang yang sama. Maka hari ini dia berubah. Betul, betul nggak apa-apa. Tapi kalau hari ini Anda berjalan dengan kekuatan Anda sendiri, maka kedepannya Anda bisa salah langkah. Makanya kita nggak bisa sombong dan nggak berhak sombong, saudara. Karena kita harus tahu ada the story of yesterday, juga ada story of tomorrow. Story of yesterday itu adalah kita belajar tentang masa lalu kita, tapi kita juga hari ini belajar tentang masa depan. Tuhan singkapkan di masa depan, ya dipelajari, dijadikan satu, saudara, dimix. Allah yang maha cerdas menciptakan kehidupan dengan tatanan, saudara. Itulah kenapa kalau tidak ada tatanan, kehidupan akan seperti bola liar yang menggelinding kemanapun dia mau, tak terkendali. Kalau Anda enggak belajar dengan Tuhan untuk mengerti masa depan, Anda akan jadi bola yang gelinding sakarepe dhewe. Wes gelinding kono ya kono, gelinding kono ya kono, gelinding kono ya kono. Karena Anda enggak belajar tentang the story of tomorrow bersama Tuhan. Anda cuma belajar the story of yesterday. Anda cuma belajar masa lalu. Anda enggak belajar Tuhan ingin ngomong ke depan koyok ngene. Iki lo tatanan tuh kayak gini, tatanan Tuhan kayak gini. Anda enggak belajar. Sehingga Anda akan jadi bola liar yang gelinding kemanapun Anda mau pergi. Betapa kacaunya kalau kehidupan tanpa tatanan, saudara. Itulah kenapa keadaan manusia itu bukan berada di bawah takdir yang tidak jelas. Tidak ada. Tuhan itu tidak membuat manusia di bawah takdir yang tidak jelas. Kecuali manusianya gelem sendiri untuk takdir tidak jelas, saudara. Tapi di bawah tatanan dia, saudara. Anda celaka dan tidak celaka di kemudian hari, itu bisa dipetakan kok, bisa di mapping kok, saudara. Itulah kenapa kalau Anda itu menghormati Tuhan, karepku ngene, rak kedadian, ya wis, terima saja apa yang akan terjadi, karena itu yang terbaik. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang mengendalikan manusia dengan suka-sukanya sendiri, saudara. Kemarin waktu komunitas sel bersama, yang datang angkat tangan. Kombes datang. Saya ngomong apa? Masih ingat nggak? Kalau semua hari ini doa kita dijawab, wah buyar, saudara. Loh kok bisa, Pak? Saya kasih tahu ya. Saya tuh kan sering dengar kalau mama-mama marah sama anaknya, bukan? Soalnya saya ini kan pelaku nakalnya. Nenek saya aja jengkel sama saya. Pantesan mamamu tuh mati cepat sakit kanker. Lah wong kowe nakale koyo ngene gitu kan. Mama saya juga pernah loh marah-marah. Mati wae mama iki. Delok kowe koyo ngene gitu kan. Siapa di tempat ini yang pernah? Sekarang enggak ada. Sekarang tuh wajahnya pendeta-pendeta semua. Siapa yang pernah di tempat ini dulunya kalau marah Anda minta mati yang angkat tangan? Bapak pernah? Kok masih hidup, Pak? Yang wanita ada enggak? Yang wanita? Delok anaknya nakal pengen mati wae, ada enggak? Waduh, Bu ya. Masih hidup, Bu ya. Coba bayangkan kalau waktu itu Tuhan dengar bapak dan ibu mati satu juga. Neng akhirat, loh Tuhan, aku kan cuman guyon Tuhan. Sak penamu dhewe guyon, jalane ndonga njaluk mati, ngono kan?
Bayangkan kalau Tuhan itu mendengarkan kata demi kata, saudara. Buyar kabeh, saudara. Itulah kenapa Tuhan itu mengendalikan kita-kita ini yang suka-sukanya suka sendiri, saudara. Misteri kita ini. Sakarepe dhewe, saudara. Itulah kenapa Tuhan menunjukkan kasih dan kemurahannya kepada Nabi Yesaya. Dia melakukan dua hal. Yang pertama, dia menghapus kesalahan dan mengampuni dosanya. Yang kedua apa, saudara? Dia mengutus Yesaya untuk menjadi nabi. Seorang ditugaskan Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel. Israel bahasa kasarnya begini. Kowe kan belajar masa lalu terus toh Israel. The year of yesterday, story of yesterday kamu belajar. Yesaya dikirim ki lho masa depanmu koyok ngene. The story of tomorrow ki koyok ngene lewat nabi saya. Belajar Israel. Itu kenapa orang yang bergaul dengan Tuhan pasti unggul. Yang paham katakan amin. Ngomong kiri kanannya, makanya bergaul dengan Tuhan. Kowe pasti unggul. Amin, saudara. Kita tuh sering lupa, bahkan enggak tahu bahwa sesungguhnya kita lebih kuat dibandingkan apa yang kita duga kalau ada Allah di dalam kita, saudara. Tapi kalau kita enggak sadar, kita GR, terlalu percaya diri, Anda lupa, sering lupa, enggak tahu. Sesungguhnya tuh malah kita tuh lebih kuat kalau ada Allah di dalam kita. Yang paham katakan amin. Setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya catat. Yang pertama apa? Matanya apa, saudara? Akan terbuka. Pegang matanya, mataku terbuka. Coba dipegang matanya, mataku terbuka. Sehingga Anda bisa melihat keadaan, keberadaan diri Anda sendiri. Sebagai orang yang paling membutuhkan kasih dan pengampunan Tuhan, mana matanya terbuka. Oh ya bener ya Tuhan ya, nah aku ngelakokno saiki. Hari ini waktu itu tanggal sekian aku melakukan, hari ini dadi koyok ngene. Wah buyar Tuhan, bener Tuhan, untung aku ki kok ya mbok sadarke. Dari mana? Dari kita, kemampuan kecerdasan kita, ya enggak mungkin, pasti dari Tuhan. Yang kedua, setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang kedua, baca yang keras, Tuhan menjamah dan menguduskan lidah mulut Anda. Ayo dipegang mulutnya. Tuhan menjamah dan menguduskan. Apa saudara? Lidah mulut saya. Sehingga Anda dan saya bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru. Bahasa kasih, saudara. Begitu Anda mau marah, Anda tuh diingatkan, kowe iki wis bertobat loh ya. Oh iya lali ya gitu kan. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Betul kan? Perangnya saya kasar Pak, lah sama dengan saya gitu kan, sama. Tapi begitu mau marah, aku wis bertobat ya Tuhan ya. Lah ya, terus mau marah? Oh enggak Tuhan, enggak berani. Nyebut gitu kan. Ya wes minggir, enggak usah dilihat, minggir saja. Wes minggir. Karena Tuhan tuh menjamah dan menguduskan lidah mulut Anda. Kenapa Anda najiskan sendiri? Anda bisa lihat orang yang enggak pernah berjumpa dengan Tuhan. Paling gampang deloken omongane saudara. Wih, ku gampang wis. Sopak ngerumpi sana, ngerumpi sini, jatuhkan sana, nikam sana, ngomong bedo-bedo, ngomong ambek iki ngene, ngomong ambek iki, ngomong ambek iki ngene, ngomong ambek iki ngene, ngomong versinya akeh ditemukan. Lho versimu ku janjane piye to? Versine ngene. Kalau saya jadi Anda melihat versi yang berbeda, Anda cukup ngene. Ya wis, berarti aku wis diajari wingi. Urung pernah berjumpa dengan Tuhan. Berarti nek ngono aku harus ngerti. Jangan menghakimi, ora usah dirungokke maneh. Bener Saudara?
Karena orang berjumpa dengan Tuhan tuh Anda dijamah, dikuduskan lidah mulut Anda. Sehingga Anda tuh bisa berkata-kata dengan bahasa baru, bukan bahasa kepo, bahasa kebablasan, bahasa kasar. Tapi bahasa kasih, saudara. Yang ketiga, setiap orang yang alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, baca yang keras, 2, 3. Telinga Anda pegang, telinga saya akan mendengar suara firman Tuhan, sehingga Anda akan punya iman, pengharapan, dan kasih, saudara. Saya ini agak flu berat dari sejak Idul Adha. Padahal ya ora lunga ndi, kena AC terus mungkin. Siapa yang terima daging korban angkat tangan? Terima. Ora ono sing kirim nang nggonanku. Belakang saya tuh susternya sampai meh mutah. Kenapa? Buka pintu gerbang belakang itu kambing-kambing digorok. Grek kan dari CCTV kelihatan. Wah, saya mau muntah, Pak. Kasihan kambingnya. Lah piye tak tulungi apa piye kambinge. Saya diajak pergi healing sama Melvin. Ayo Papa Yong, ayo. Lah itu mungkin penyebabnya itu kecapean. Tapi tadi pagi, wah aku kok lemes ya. Aku sehat, aku sembuh, tapi aku enggak berani deket-deket sama Anda dulu, nanti Anda ketularan saya. Soalnya satu rumah ketularan saya semua, sudah masalahnya. Aku sehat, aku sembuh, wis kuat, wis. Terus berkatakan. Kalau Anda ngomong, aku flu, watuk, pilek, wah tambah karuan kabeh. Itulah kenapa kalau Anda dalam pergumulan, saudara, adalah baik kalau Anda itu menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan saya tahu nggak mudah, apalagi ketika Anda dilanda persoalan. Persoalan orak mari-mari sisan, nggak selesai-selesai, diancam lagi. Siapa yang pernah diancam debt collector angkat tangan? Diancam debt collector, nggak pernah toh? Nggak pernah kan? Jangan sampai. Lunasi dulu, beres. Wong caranya gampang kok, dihadapi sebelum ditagih itu dihadapi, saudara. Kalau Anda diancam, Anda tambah ragu, Tuhan ki ono apa ora yo? Tak jawab, ada. Ngomong kan ya, Tuhan itu pasti ada. Kamu aja yang nggak tahu. Benar, saudara? Itulah kenapa bicara mengenai Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat. Kita sendiri ngalami masalah yang nggak pernah selesai. Masalah ekonomi, masalah yang tidak pernah kunjung selesai, keluarga, masalah pekerjaan. Kadang-kadang kita merasa Tuhan terlambat menolong kita. Padahal kita tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi pernah nggak Anda mikir, kenapa Lazarus diizinkan meninggal? Coba, ayo. Bener kan? Sengaja nggak? Kalau masih hidup, sengaja nggak Tuhan? Nggak datang. Kelihatannya kan sengaja. Tapi kan enggak. Bahkan Marta ngomong apa sama Yesus? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Loh, Tuhan loh dipersalahkan sama Marta. Tuhan dipersalahkan. Marta menuntut Tuhan agar Tuhan bertindak sesuai dengan cara dan jadwalnya Marta. Loh, Tuhan didikte sesuai dengan jadwal, saudara. Jadwalnya Marta bukan jadwalnya Tuhan. Bukankah Anda dan saya pengen berjumpa dengan Tuhan, pengen punya hati melekat sama Dia, tapi Anda sering bertindak kayak Marta, memaksakan jadwalnya, memaksakan caranya, saudara. Mungkin Anda dalam hati ngomong ini tapi nggak berani. Kalau pas ada saya Anda enggak berani. Anda dalam hati ngomong ini. Tuhan, mengapa Engkau membuat keadaan ini berlarut-larut, Tuhan? Aku terkatung-katung dalam ketidakpastian. Dalam hati Anda mungkin ngomong, Allah tuh diem ya sama aku ya. Aku dianggap yatim piatu, tidak merasakan kasihnya Allah. Saudara saya beritahu demi kasih Tuhan. Allah itu diam. Bukan berarti Allah tidak peduli. Melainkan Allah itu bekerja. Ngomong kiri kanannya, Allah bekerja dalam ketepatan. Amin. Dia tidak buru-buru, juga tidak lambat. Ingat baik-baik. Kalau kita memandang Tuhan itu lambat,
Karena kita tidak cerdas, saudara. Itulah kenapa semakin sering Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah Anda menjadi semakin rendah hati, semakin lemah lembut. Anda semakin tidak akan berani menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Karena Anda tahu, aku iki urip karena Tuhan. Tuhan mengubah saya. Semakin Anda tahu Tuhan mengubah Anda sadar Anda dikasihi Tuhan. Maka Anda langsung tahu, semakin aku rendah hati, semakin Tuhan sayang. Semakin aku lemah lembut, semakin Tuhan sayang. Siapa aku ini? Saudara, semakin dalam pengenalan Anda akan Tuhan, semakin mata Anda dan saya terbuka, saudara. Anda akan mampu melihat keberadaan diri kita. Jangan menuntut keadaan, menuntut lingkungan kita berubah. Jangan, tidak mungkin. Jangan nuntut orang lain berubah, sementara kita belum mau dirubah Tuhan, saudara. Itulah kenapa kalau Tuhan mengizinkan ada satu keadaan yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, Tuhan mau proses kita. Maka kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup Anda dan saya melalui pergumulan yang sekarang, saudara. Saudara, Anda siapa di tempat ini yang pernah pilek kayak saya hari ini, angkat tangan. Pilek. Oke. Nafas enak enggak, saudara? Ngomong sebentar terengah-engah, betul ya? Betul ya? Ini keringat dingin, keringat keluar gitu kan. Ini kalau paru-paru jasmani kita bermasalah, saudara, kita bisa terengah-engah, saudara. Bahkan kalau Anda tidak sadar, tidak beristirahat, tidak minum obat, tidak berdoa, Anda terus-teruskan, Anda bisa mati mendadak. Tapi kalau paru-paru rohani kita yang rusak, loh. Paru-paru jasmani aja Anda jebol, Anda nggak mau istirahat, nggak mau minum obat, nggak mau minum vitamin, Anda bisa mati mendadak. Apalagi paru-paru rohani kita yang rusak. Kelihatannya sehat-sehat saja, saudara. Bisa tetap menjalani hidup karena badannya sehat, tapi paru-paru rohani sakit. Kelihatannya orangnya running well, padahal ngeri, saudara. Untuk apa paru-paru jasmani kita sehat tapi paru-paru rohani kita sakit, saudara? Nafas hidup rohani kita tidak benar. Kita minta kepada Tuhan agar jangan manggil kita pulang sebelum kita mengalami kesembuhan paru-paru rohani. Kalau enggak, saudara, bahaya, saudara. Itulah kenapa kalau kita mengaku percaya Tuhan, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu artinya kita juga mengakui dan percaya kebijaksanaannya, saudara. Saudara, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, semakin Anda dalam mengenal Dia, semakin terbuka mata Anda. Anda melihat masa lalu penuh dengan bersyukur, untung ya aku kira koyo ngono mbiyen ya, ndak tak ulangi lagi, bertobat. Anda juga bisa melihat masa depan. Oh, bakal koyok ngene ya. Nek koyok ngene berarti aku harus prepare. Semakin terbuka mata Anda untuk melihat keberadaan diri Anda mengerti bahwa Anda adalah orang yang paling membutuhkan pengampunan, paling butuh kasih, paling butuh kemurahan Tuhan, saudara. Perkataan Anda akan terus selaras dengan firman Tuhan. Oleh sebab telinga Anda suka mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa, saudara, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu selalu menghasilkan pertobatan. Yang juga katakan amin. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan selalu menghasilkan pembaruan hidup, saudara. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan selalu ada pengutusan untuk melaksanakan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Kristus, saudara. Mari kita buka Kisah pasal 2 ayat 4. Buka Kisah 2 pasal 4, baca yang keras, 2, 3.
Yang pertama yang saya catat dari kisahnya para rasul ini, saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang pertama yang saya catat, Roh Kudus mengubah perkataan Petrus. Perkataannya bisa dirubah, saudara. Dan hasilnya 3.000 orang bertobat dan diselamatkan di hari Pentakosta, saudara. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Roh Kudus mengubah perkataan Petrus dan hasilnya 3.000 orang bertobat dan diselamatkan di hari Pentakosta. Kisah 2 ayat 37 sampai 39 dikatakan apa? Baca yang keras. Ketika dari hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, apa saudara? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi siapa saudara? Bagi kamulah, tunjuk, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 41 lanjutkan. 40 sampai 41, ayat 40, dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Yang ke-41 perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, saudara. Saudara, mungkin kita tuh belum sehebat orang lain. Mungkin Anda minder karena Anda merasa Anda belum sehebat orang lain. Tapi ingat loh saudara, mungkin orang lain juga belum tentu juga sekuat Anda loh saudara. Kalau sampai Anda diizinkan Tuhan mengalami masalah yang sekarang, orang lain suruh menggantikan Anda mengalami masalah kayak Anda, belum tentu orang itu sanggup sekuat Anda, saudara. Makanya perkuat iman kita, ubah perkataan kita, seperti Petrus diubahkan perkataannya oleh Roh Kudus. Dan hasilnya 3.000 orang bertobat dan diselamatkan di hari Pentakosta. Mungkin kita belum sehebat orang lain, tapi ingat, mungkin orang lain juga belum tentu sekuat Anda, saudara. Bersyukurlah untuk keberadaan kita masing-masing. Yang paham katakan amin. Yang kedua yang mau saya sampaikan. Yang kedua baca yang keras. Roh Kudus mengubah perkataan Petrus dan pengemis lumpuh di depan bait Allah. Apa saudara? Disembuhkan dan diubahkan hidupnya. Ngubah perkataan, hanya perkataan loh yang dirubah oleh Roh Kudus, perkataannya Petrus. Pengemis lumpuh di depan bait Allah, sembuh dan diubah hidupnya, saudara. Mosok Pak baca Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 10, saudara. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan pagi hari ini minta Roh Kudus mengubah perkataan Anda dan saya. Yang paham katakan amin. Baca yang keras 2-3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa saudara? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri,
Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Orang yang dibukakan matanya, diubahkan kata-katanya dan telinganya cara mendengar diubahkan. Orang itu akan penuh dengan puji-pujian. Yang paham katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir sebelum kita perjamuan kudus. Baca yang keras. Roh Kudus memberikan Petrus dan Yohanes, apa saudara? Keberanian dan kecerdasan untuk berkata-kata di hadapan sidang maka agama. Takut Pak, bodoh saya ini. Tapi kalau Anda dikasih Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, Roh Kudus pun memberikan Petrus dan Yohanes keberanian dan kecerdasan untuk berkata-kata di hadapan sidang mahkamah agama. Baca Kisah Para Rasul 4 ayat 13, saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan apa? Ketika sidang itu, apa saudara? Melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Siapa di tempat ini yang tidak terpelajar, angkat tangan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, apa saudara? Heranlah mereka. Ngomong sama kiri kanannya, aku heran lihat kamu loh. Cerdas banget. Biasanya kita era kayak ini. So amazing. Loh ayo gini loh. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai, Anda dikenal sebagai pengikut apa? Tergantung Anda loh saudara. Kalau hari ini Anda dalam posisi dapat membantu orang lain, bersyukurlah. Jangan konslet. Wong urip kok isine aku kon bantu terus, urip isine bantu terus. Kapan aku dibantu iki kapan? Malaikat denger dikeplak bang, kewer-kewer gitu. Terus Anda gantian di posisi paringi yuk. Rasano. Jika kamu dalam posisi, Anda dalam posisi dapat bantu orang lain, walaupun Anda ini pas benar, bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah sedang menjawab doa orang tersebut melalui Anda. Yang paham katakan amin. Karena Anda pengikut, cuma telu tuh pengikut Yesus ini. Karena Anda pengikut, jika tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Pekerjaan dan keuangan Anda dan saya, maaf loh saudara ya, mendapatkan hasil yang berkelimpahan. Yang mau katakan amin. Tenane, tenan apa enggak? Pekerjaan dan keuangan Anda mendapat hasil yang berkelimpahan. Anda tahu? Amin. Karena apa? Karena Anda dan saya hidup dalam firman Kristus. Yang paham katakan amin. Nang di ayat ya Pak, Yesaya 1 ayat 19. Coba dibuka. Baca yang keras. Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin saudara. Ingatlah selalu keputusan yang dibuat dalam kemarahan Anda. Anda boleh marah sama saya, jangan marah sama Tuhan. Yang paham katakan amin. Nyesel Anda. Siapa yang pernah marah sama Tuhan angkat tangan. Yang pernah marah.
Yang pernah marah, Pak Budi pernah marah, kita habis makan lontong opor. Bapak pernah marah? Pernah? Benar, siapa lagi yang angkat tangan? Angkat, oke, pernah marah, yang lain enggak pernah? Pendeta Anda ya berarti ya? Jadi ada harus lebih dari saya loh ya. Pernah marah? Pernah? Minta ampun sekarang. Ampuni aku Tuhan. Ingat, keputusan yang diambil dalam kemarahan tidak bisa dibatalkan kembali. Tapi butuh pengampunan saudara. Dan kalau Anda marah sama Tuhan, siapa yang membatalin? Kalau bukan Tuhan yang mengampuni Anda dan saya. Yang juga katakan amin. Tuhan tahu pasti apa yang harus dia lakukan saat kita enggak berdaya. Amin. Itulah kenapa dalam misteri ilahi kita ini enggak mudah menyelaminya. Hanya bisa menghayati dengan iman yang teguh dan kerendahan hati. Tuhan, apa yang harus saya lakukan ya? Aku minta maaf Tuhan sebelum aku nutup hari ini. Sebelum aku tidur malam ini. Kalau aku ada sombong aku minta maaf. Karena kita tahu ilahi mampu merubah yang menyangkal. Kita enggak sadar menyangkal kebaikan Tuhan. Lah kowe njaluk bantuan aku, lah wong aku butuh proyek kok. Anda enggak sadar Anda menyangkal loh saudara. Proyeknya sedang OTW di jalan tinggal tanda tangan. Tapi Anda ngomong lah kok kowe, aku ini loh butuh proyek. Anda enggak sadar Anda menyangkal saudara. Dan kuasa ilahi mampu merubah yang menyangkal jadi menyesal. Siapa Pak? Petrus. Betul kan? Kuasa ilahi mampu mengubah yang tersesat jadi bertobat. Siapa Pak? Paulus. Kuasa ilahi mampu mengubah kesetiaan dipulihkan, saudara. Kesetiaan dipulihkan. Yang juga katakan amin. Tim pujian maju ke depan. Satu yang Ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu. Ya Tuhan, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu merubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita tutup pagi ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan dengarkan pengumuman.
Puji nama Tuhan, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di GP Lentera, adakah? Mungkin bisa melambaikan tangan atau berdiri. Sejenak kita akan berkenalan. Mas Pandu, oh sudah lama ya. Oke, mari kita angkat amplop persembahan kita. Anda juga bisa melalui transfer ataupun QR Code. Anda tinggal angkat tangan saja. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, ini telah tangan-tangan kami yang terangkat, memberikan persembahan yang terbaik yang ada daripada kami Tuhan. Tuntun kami, ajari kami punya hati yang menyembah dengan harta kami. Bapa, kami mau mengembalikan persepuluhan kami, nasar kami, ucapan syukur kami, buah sulung kami. Kami apapun yang Kau gerakkan buat pembangunan, Lentera Perbagi ataupun diakonia apapun Tuhan. Kami tahu kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, membawa kita punya hati yang selalu melekat kepadanya. Terima kasih Bapa, dan kita semua yang pulang dengan kemenangan dan kemenangan, pulang dengan berkat-berkat Tuhan, pulang dengan kesembuhan dan kelepasan, kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you.